Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam semuanya. Banyak sekali kasus yang terjadi terkait kegagalan dalam perusahaan mengelola bisnisnya. Seringkali kita terpacu dalam keberhasilan dalam kegiatan berbisnis. Di samping itu, ada risiko yang selalu mengiring setiap keputusan dalam kegiatan berbisnis. Kurangnya pemahaman akan peralatan manajemen risiko membuat para pelaku bisnis kesulitan menghadapi risiko yang muncul. Hai semuanya, kami dari kelompok 4 beranggotakan Dian Makom Al-Akbar, Denny Irawan, Eka Adila Oktavia, Catherine Darmadi, dan saya sendiri, Jiwa Agustina Adhar, akan membahas tentang peralatan tools, manajemen risiko, dan derivatif dalam manajemen risiko finansial. Dengan dosen pengampu, Bapak Arif Teguh Nugroho, SEMM. Yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, Jiwa Agustina Adhar. Pengertian tools manajemen risiko. Tools manajemen risiko adalah alat atau metode yang sistematis dan logis untuk mengidentifikasi, memantau, dan menetapkan solusi untuk melaporkan risiko yang terjadi dalam setiap kegiatan atau suatu proses. Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai cara mengarahkan, mengidentifikasi, memantau, menetapkan solusi, atau melaporkan risiko. Jenis-jenis tools manajemen risiko. Yang pertama, hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat adalah teori manajemen sosial yang ditunjukkan dalam kebijaksanaan dan praktiknya yang mencari pemahaman timbal balik dan itikat baik melalui interpretasi sensitif terhadap peristiwa yang berdasarkan kontak dua arah dengan publik. Tujuan dari penerapan humas untuk mempromosikan hubungan yang harmonis antara organisasi dan publik sekaligus mencegah hambatan psikologis baik dari organisasi maupun publik. ISO. ISO terdiri dari 3 bagian utama, yaitu membangun konteks, yang kedua penilaian risiko atau identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan perilaku risiko. ISO juga memiliki 2 bagian pendukung, yaitu komunikasi dan konsultasi, serta pemantauan dan peninjauan. Yang ketiga, ada risk register. Risk register dibuat menggunakan penemuan masalah dari setiap langkah proyek, dimulai dengan fase perencanaan dan bergerak melalui fase eksklusif, fase dukungan, dan fase pemeliharaan. Tujuan utama pengguna risk register adalah untuk membangun organisasi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, atau mengelola dengan cara terstruktur, sistematis, dan efektif. Risk register fungsi sebagai alat penting dalam manajemen risiko yang memungkinkan organisasi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang risiko yang mereka hadapi dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan peluang positif. Yang keempat, ada risk event dan risk trigger. Hubungan masyarakat, manajemen krisis, dan temuan studi sebelumnya tentang konsep yang terkait dengan gagasan strategi hubungan masyarakat dalam manajemen krisis dibahas. Risk event ini merupakan sebuah kondisi di mana sebuah kejadian berdampak pada berjalannya sebuah organisasi. Yang kelima, ada risk breakdown struktur. Risk breakdown struktur risiko ada di mana-mana dalam organisasi, sehingga manajemen risiko membantu organisasi dalam mengelola semua risiko yang mungkin muncul dan berdampak pada tujuannya. Manajemen risiko dapat dicapai melalui penggunaan prosedur manajemen risiko. Yang keenam, Baik, ada baik selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Adila. Padanya dipersilakan. perkenalkan saya Kak Dila Oktavia. Saya akan melanjutkan presentasi dari Jiwa. Yang keenam, risk response. Risk response saya dirancang untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, mengurangi dampak negatif jika risiko terjadi, atau memanfaatkan peluang yang terkait dengan risiko. Tujuan dari risiko respons adalah untuk mengelola risiko secara efektif dan
minimalkan potensi kerugian atau dampak negatif pada organisasi. Dan ketujuh, risk analis adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memahami risiko yang terkait dengan suatu kegiatan, proyek, atau organisasi. Tujuan dari risk analis adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko, mengevaluasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, serta mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang risiko yang dihadapi. Dan kedelapan, ada risk evaluation. Risk evaluation adalah proses yang digunakan untuk menilai tingkat risiko secara komprehensif. Risiko evaluation adalah proses untuk menilai dan mengukur risiko yang terkait dengan suatu kegiatan atau proyek. Tujuannya untuk mengidentifikasi potensi risiko, mengevaluasi dampaknya, dan menentukan tindakan yang tepat untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Fungsi tools manajemen risiko. Penggunaan metode dan alat bantu seperti risk breakdown, struktur RBS, risk register, risk analysis, dan risk treatment dapat membantu dalam mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, dan mengelola risiko dengan lebih terperinci dan terstruktur. Komunikasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, baik internal maupun eksternal, sangat penting dalam manajemen risiko humas, melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi risiko dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap upaya manajemen risiko. Dan selanjutnya akan dilanjut dengan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Denny Irawan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian derivatif. Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya berasal dari atau terkait dengan nilai aset, atau instrumen keuangan lain yang mendasarinya, underlying asset. Derivatif sering digunakan dalam manajemen risiko untuk mengedukasi, mengurangi, atau memindahkan risiko. Derivatif mengacu pada alat keuangan yang secara tidak langsung dijual dari pasar primer dan digunakan untuk mengelola risiko dari transaksi tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis derivatif. Yang pertama, jenis-jenis derivatif terdiri dari 4 unsur. Yang pertama ada forward. Forward yaitu kontrak untuk membeli atau menjual aset pada harga yang ditentukan di masa depan. Yang kedua ada future. Kontrak standar untuk membeli atau menjual aset pada harga dan tanggal yang ditentukan di masa depan. Yang ketiga ada opsi. Kontrak yang memberikan hak tetapi bukan kewajiban atau membeli atau menjual aset pada harga yang ditentukan di masa depan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada swap. Kontrak untuk menukar arus kas di masa depan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan, Mbak Catherine. Baik, selanjutnya ada fungsi derivatif, yaitu derivatif adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan untuk mengelola risiko dalam berbagai situasi, namun penting untuk memahami risiko yang terkait dengan derivatif sebelum menggunakannya. Perusahaan harus mempertimbangkan dengan cermat kebutuhan dan tujuan sebelum memutuskan apakah derivatif tepat untuk mereka. Di balik fungsi tersebut pasti tentunya ada manfaat dari tools manajemen risiko dan derivatif. Tools manajemen risiko dan derivatif adalah alat yang berharga yang dapat membantu organisasi mengelola risiko dan mencapai tujuannya. Dengan menggunakan alat-alat ini secara efektif, organisasi dapat meningkatkan pengambilan keputusan, mengurangi kerugian, meningkatkan kepatuhan, meningkatkan reputasi, dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya dengan Kak Dian. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dian Makom. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Catherine. Saya di sini akan memberikan kesimpulan. Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa
Manajemen risiko merupakan suatu kebutuhan penting bagi bagian perusahaan dan di instansi pemerintah. Risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan perusahaan perlu diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, dan ditangani secara efektif untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan peluang yang ada. Pentingnya penerapan peraturan atau kebijakan yang mengatur manajemen risiko dalam instansi pemerintah. Perusahaan yang akan menggunakan derivatif sebagai instrumen lindung nilai diharapkan dapat memperhatikan informasi internal perusahaan, terutama ukuran perusahaan. Dan saran, peneliti menyarankan kepada manajemen perusahaan bisa membuat perencanaan risiko yang diidentifikasi, kemungkinan terjadinya, dampaknya, secara tindakan yang diambil atau akan diambil untuk mengelola risiko. Untuk tujuan akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan dapat berkontribusi dalam penelitian lain mengenai penggunaan instrumen derivatif sebagai aktivitas selindung nilai. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk memasukkan faktor eksternal seperti suku bunga, fluktuasi mata uang, dan pajak, serta faktor internal lainnya yang dikecualikan dalam penelitian ini, seperti peluang pertumbuhan dan tahun pendirian perusahaan, untuk memberikan yang lebih baik wawasan tentang faktor penentu penggunaan derivatif. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator, Mbak Jiwa, silahkan. Baik, mungkin demikian presentasi kami pada malam hari ini. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya dan ingin mempelajari lebih dalam tentang peralatan manajemen risiko dan derivatif dalam manajemen risiko finansial, akan kami siapkan forum diskusi melalui WhatsApp. Demikian diskusi kami pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.